Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khair wasyaru bimasyiatillah la haula wala quwata illa billah. Melanjutkan ngaji hikam pada bagian yang lalu 115, sekarang menginjak 116. Man donna ing fika kalutfihi, ketika takdir terjadi seakan nggak bisa ngelak, menikah kayak terpaksa, terjadi kematian kayak nggak bisa menghindar. Hati yang lebih kuat takdirnya Allah. Fa'idha nazalat bika ayyuhal insan musibatan falkurhu man huwa a'dhamu minka balaan. Maka tatkala kita mendapatkan musibah, sebaiknya kita mengingat bahwasanya orang lain mendapat musibah yang lebih besar daripada kita. Biar kita tetap bersyukur dan bersabar terhadap musibah yang kita hadapi. Wa kam min insanin yang qati'u bil auja. Wa kam min insanin mubtala bil judam wal baros wal junun wal a'ma. Banyak manusia yang putus asa terhadap penyakitnya, nggak ada jalan keluar. Dan banyak manusia yang kena musibah judam, penyakit kusta, baros, penyakit junun, kena penyakit stres, edan wal ama, kena mata buta sejak lahir. Wa kami insanin matruhun fil qanatik la yajidu mayyaprahu illa man ibtalahu. Banyak juga manusia yang kena panah, kena musibah katakanlah produksi, kena mesin, diterabak mobil dan seterusnya, kena penyakit nggak sembuh-sembuh, sudah diobatkan kemana-mana nggak sembuh-sembuh, kecuali yang menyembuhkan, yang memberi penyakit itu tadi. Wa kam min insanin a'ma au muqatin au mahmum ila mala yatanaha. Banyak manusia yang buta, nggak bisa jalan, ngesot juga ada, dan penyakit yang lainnya yang tidak selesai, kena musibah terus. Nas'alullaha afiyah ad-daimah fid dharain. Karena itu kita minta kepada Allah supaya diberi kesehatan selamanya, dunia akhirat, kesehatan fisik dan rohani. Jadi akhirat itu bagi orang tasawuf bisa dicapai ketika hidup di dunia ini, ketika menemukan jalan dan caranya. Akhirat bisa ditempuh saat ini. Akhirat itu alam yang tidak terdeteksi akal dan panca indera, alam yang alat pendeteksinya ruh dan nur. Dan ketika bisa masuk di alam ruh dan digandeng dengan nur itu tadi, kita bisa masuk akhirat dengan memakai syarat, rukun, dan caranya. Nah, untuk memasuki alam akhirat itulah pakai metodologi. Metodologi itulah yang dinamakan dalam bahasa Arab thariqat. Metodologi untuk
menembus alam akhirat. Amma min jidahatin nakli fakat waroda fi sawabil amrodi wal auja'i ahadisun kasiratun wa ayatun qur'aniyatun fi madhis sabirin. Adapun dari dalil nakol, dalil yang diambil dari Al-Quran hadis itu banyak hadis yang menerangkan pahalanya orang sakit, kena musibah, banyak. Quran juga jadi memuji orang-orang yang sabar, termasuk ayat Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innamas yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang yang sabar, yuwaffas sabiruna ajrahum, pahalanya akan diberi bighairi hisab, tanpa terhitung. Wabashiri sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Makanya di dalam Toreko itu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru ya sabar, urip ning donya nek gak kuat sabar, wasabiru nyabar-nyabarno. Lanjut warabitu. Jadi merobit. Nah, di dalam Toreko ada istilahnya merobit. Bagaimana kita menyambungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ya sebagaimana dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apapun. Akal dan panca indera kita nggak mampu untuk menemui Allah, mengetahui Allah, nggak mampu. Caranya gimana? Ati'ur rasul, taatilah rasul. Rasul juga nggak mengetahui bagaimana caranya. Wa ulil amri minkum. Rasul itu rohani. Ulil amri minkum, orang yang dikuasakan untuk mengurusi kita, itu lil amri, bukan diartikan pemerintahan di sini karena membahasnya masalah rohani, berarti dikuasakan untuk mengurusi kita, menyambungkan rohani kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itulah yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah istilahnya jalan wasilah. Di ayat lain yang disebutkan wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah wasilah. Setelah menemukan wajahidu fisabilihi, dan bersungguh-sungguh di jalannya la'allakum tuflihun, supaya kita semuanya beruntung. Jadi tiada lain kecuali bersabar. Ketika dapat masalah sabar, guys, so sabar ya, disabar-sabar no. Nah, terus yang ketiga merabitlah, murabitoh. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekuat-kuatnya dengan memegang tali wasilah. Nah, ketika tidak mampu untuk bersabar, nah setelah nggak mampu, insya Allah akan
disabarkan, Allah sendiri yang mengurusi kita. Wawarada fil khumah ahadisun kasirah wa an na huma sa'atan tukafiru sanatan ila wiridhalika, yang tentang kena penyakit panas, termasuk ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mendapatkan panas 1 jam saja akan melebur dosa-dosanya 1 tahun dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau dalam orang masuk metodologi Thariqah, ketika dikasih musibah sebetulnya dikasih potensi istilahnya. Kalau dalam pengetahuan selama ini ya ini dikasih pahala, itu potensi. Jadi untuk meningkatkan derajat seseorang perlu potensi. Gampangannya ketika kita pengen membawa beban 100 kilo, maka kekuatan kita harus seimbang sehingga bisa ngangkat beban 100 kilo. Itulah potensi kekuatan. Nah, kalau lemes bawa beban 5 kilo saja nggak mampu, apa namanya, kekuatan itu tadi bagaimana dipakai memikul beban 100 kilo, ya tentu nggak mampu. Jadi potensi itu digunakan untuk naik dimensi per dimensi. Jadi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi itu dengan naik dimensi. Contoh, orang tidur dengan orang yang tidak tidur dalam keadaan berjaga, maka orang tidur mimpi walaupun sakti, walaupun sakit dan seterusnya, bagi orang yang berjaga ya tidak ada apa-apanya. Ternyata ketika bangun cuma mimpi saja. Lah, orang yang bangun itulah dimensi yang di atasnya. Jadi ketika naik dimensi ya berada dimensi di bawahnya. Ketika tidur seakan-akan kenyataan, tapi ketika bangun tidur naik dimensi enggak nyata. Sama juga TV dengan orang yang melihat TV. Di dalam TV orangnya sakti, bisa menembaki kita, bisa membunuh kita, tapi TV, nah kita nggak suka TV itu, marah-marah, dimatikan saja, sudah TV-nya berhenti. Itulah dimensional, contohnya seperti itu. Jadi untuk mengatasi problem di dunia dengan naik dimensi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.